Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taifur Syabani dengan NIM 205060 20711111024. Saya akan menjelaskan tentang UTS Sistem Kendali. Saya screen. Oke. Yang pertama, berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik, sistem translasi, sistem pegas, dan sistem peredaman. Pemodelan sistem mekanik translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa atau massa dari benda yang bergerak, sistem pegas atau sistem pegas ditarik ke kiri dan ke kanan. Gerakannya adalah gerakan ke arah X, dan dashboard atau peredaman, atau peralatan peredam seperti penyerap atau shock absorber untuk meredam gerakan. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan. Sedangkan massa adalah milik benda yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda bermassa M, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan gaya yang berlawanan karena massanya. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan percepatan benda bermassa M tersebut. Selanjutnya ada sistem pegas. Pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik yang jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas, gaya yang berlawanan sebanding dengan perpindahan pegas. Di mana dalam gambar terlihat bahwa F adalah gaya yang diterapkan, FK adalah gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas, K konstan pegas, dan X adalah perpindahan. Selanjutnya ada dashboard atau peredaman. Jika suatu gaya diberikan pada dashboard B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashboard. Di mana pada gambar bahwa F adalah gaya yang diterapkan, FB adalah gaya lawan akibat gesekan dashboard, B adalah koefisien gesekan, V adalah kecepatan, dan X adalah perpindahan. Selanjutnya nomor 2 yaitu adalah jelaskan secara singkat mengenai pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik, pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya, dan bandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Yang pertama itu adalah analogi listrik. Dua sistem dapat dikatakan analog satu sama lain jika memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama kedua sistem secara fisik berbeda, dan yang kedua, permodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik merupakan dua jenis sistem yang berbeda secara fisik. Maka dari itu, dapat dikatakan analog satu sama lain. Ada dua jenis analog listrik dan sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya atau force, dan analogi arah gerak atau force. Selanjutnya ada analogi tegangan gaya. Dalam analogi ini, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Dalam ilustrasi berikut, persamaan gaya seimbang untuk sistem mekanik adalah F sama dengan Fm plus Fb plus Fk. Karena F sama dengan M, D kuadrat X per dt kuadrat, tambah B dx per dt ditambah Kx. Kemudian perhatikan ilustrasi rangkaian RLC dalam sistem kelistrikan berikut. Pada gambar ini, dalam ilustrasi berikut, persamaan mesh sistem kelistrikannya adalah V sama dengan RI plus LDI per dt ditambah 1 per C. Selanjutnya dengan subsisi 1, dq per dt ke persamaan 2, maka dapat sebagai berikut. V sama dengan R, dq per dt ditambah LD kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C, yaitu sama dengan V sama dengan L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah RQ per dt tambah 1 per C Q. Dengan membandingkan persamaan 1 dan 3, jadi didapat besaran analog dari sistem mekanik translasi dan kemudian kelistrikan sebagai berikut. Sistem mekanik translasi dan sistem kelistrikan.
gaya F, tegangan V, massa M, induktansi L, koefisien gesekan B, resistansi R, konstanta pegas K, kebalikan dari kapasitansi 1/C, perpindahan X, muatan Q, kecepatan V, dan arus I. Yang nomor 3, sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki X, S sebagai masukan, dan Y, S sebagai keluaran, dan G, S sebagai fungsi transfer. Dari gambar berikut, jelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Kita bisa lihat dari menjadikan G, S sama dengan YS per XS, yaitu YS sama dengan GS kali XS, di mana YS didapatkan dari perkalian antara GS dan XS. Yang nomor 4 itu adalah sistem kendali diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah blok berikut memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penyebelahan. Untuk kombinasi ini akan didapat output YS dan YS sama dengan Y1S plus Y2S, di mana Y1S sama dengan G1S X dikali XS dan Y2S sama dengan G2S dikali XS. Atau YS sama dengan G1S dikali XS ditambah G2S dikali XS sama dengan G1S ditambah G2S XS. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran YS sama dengan GS dikali XS, di mana GS sama dengan G1S plus G2S. Itu berarti dapat direpresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut, di mana blok equivalent ditunjukkan sebagai berikut. Jelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Karena pada gambar bisa kita lihat YS sama dengan G1S dikali XS ditambah G1S dikali XS sama dengan XS G1S tambah G2S. Oleh sebab itu, representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal atau satu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwasannya proses penyederhanaan sistem kendali ini tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.